Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan boleh anugerahkan hari baru bagi kita di saat ini. Dan sejenak mari kita ambil waktu untuk bersama-sama memahami firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca Alkitab di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami mau mendengar firman. Tolonglah kami agar ketika kami mendengarnya, kami diberi hikmat untuk memahaminya. Pakai hamba-Mu dan kami semua untuk bisa mengerti isi hati Tuhan, yang tentu itu menjadi firman yang kami lakukan di hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan membaca satu bagian Alkitab dalam kitab Sakaria pasal 11 ayat 7 dan 8. Tapi dalam bacaan Alkitab ini saya menggunakan terjemahan baru edisi yang kedua. Saya bacakan bacaan Alkitab ini. Lalu aku mengembalakan kambing domba sembelihan itu untuk para pedagang kambing domba. Aku mengambil 2 tongkat, yang satu kusebut kemurahan hati dan yang lain kusebutkan ikatan. Lalu aku mengembalakan kambing domba itu. Dalam 1 bulan aku menyingkirkan 3 gembala. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap kambing domba itu, dan mereka pun muak terhadap aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar istilah gembala, maka tentu kita akan merujuk pada satu profesi atau satu pekerjaan yang kemudian kita sudah punya bayangannya. Apa pekerjaan dari seorang gembala? Tentu ketika bicara gembala, di satu sisi kita akan bicara juga kawanan ternak yang digembalakan. Nah, dalam bagian Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, ada firman Tuhan yang kemudian datang kepada Sakaria untuk mengembalakan kambing domba sembelihan. Jadi kambing domba yang memang siap untuk dijual, dan ya tentu kalau dijual pasti tujuannya untuk meraup keuntungan. Nah, dalam bagian Alkitab ini saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana Sakaria berhadapan dengan para gembala-gembala yang boleh dikata tidak tulus, boleh dikata tidak murni di dalam melakukan pekerjaan mereka. Sehingga diperhadapkan dengan satu kenyataan bahwa ada gembala-gembala yang baik di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita melihat ada gembala-gembala yang jahat. Ada gembala ya asli di satu sisi, dan di sisi yang lain kita bisa menyebut ada gembala-gembala yang palsu. Nah, ketika kita memahami bahwa pekerjaan menjadi gembala ini menjadi satu pekerjaan yang mulia, itu tergantung daripada orang yang kemudian dipercayakan. Mari kita melihat bacaan Alkitab kita ini. Ketika kemudian dalam 1 bulan Sakaria menyingkirkan 3 gembala. Memang tidak disebutkan 3 gembala di sini siapa, tapi tentu ada kaitannya dengan tugas yang tidak dijalankan dengan baik dan benar oleh ketiga gembala ini, sehingga kemudian itu harus disingkirkan. Nah, tindakan dari Sakaria untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak becus dalam pekerjaan malah menimbulkan reaksi yang negatif dari mereka yang kemudian disingkirkan oleh Sakaria karena mereka tidak menjalankan tugas dengan benar. Jadi kita melihat di sini saudara-saudaraku ada reaksi yang kemudian ditunjukkan oleh mereka seperti yang terdapat dalam ayatnya yang ke-8. Mereka pun muak terhadap aku. Maksudnya kepada Sakaria. Nah, inilah resiko Bapak Ibu Saudara-saudaraku menjadi seorang gembala. Di satu sisi ketika ada yang kemudian berlaku tidak benar dan ada yang ingin menegakkan kebenaran itu, atau di satu sisi kita melihat ada gembala-gembala yang berlaku tidak benar, serong yang hanya meraup keuntungan untuk kepentingannya diri sendiri, dan di sisi lain dihadirkan sosok gembala yang baik dan benar yang mengkritik cara atau pola gembala-gembala yang jahat. Ada reaksi penolakan yang kemudian dialami oleh mereka yang mau menyuarakan kebenaran ini.
Nah, saudara-saudaraku, kita hidup di tengah dunia yang kemudian orang tidak lagi memikirkan ini soal benar atau tidak, soal yang prinsip atau tidak. Kita hidup di tengah dunia yang kemudian orang selalu berada pada zona abu-abu. Sehingga pada akhirnya orang merasa nyaman dengan kondisi dan keadaan di mana ketika dia tidak bisa menyuarakan kebenaran itu. Sakaria menjadi contoh dalam bagian Alkitab ini ketika dia melihat ada gembala-gembala yang kemudian hanya ingin meraup keuntungan, maka dia hadir untuk meluruskan hal itu. Nah, mari kita dalam kehidupan kita boleh menjadi gembala-gembala dalam keluarga kita, dalam tempat di mana kita bekerja. Walaupun memang ada risiko yang akan kita hadapi, seperti dalam bacaan Alkitab ini, orang muak kepada apa yang dilakukan oleh Sakaria. Bisa saja kita juga mengalami hal yang sama. Ketika kita hadir untuk menegakkan suatu kebenaran, kita bisa saja ditolak, kita bisa saja kemudian diremehkan, dimarahi, bahkan dimusuhi. Tapi walaupun kita berjalan sendiri dalam menegakkan kebenaran, tapi tentu kita bersama dengan Tuhan yang berpihak pada kebenaran itu sendiri. Mari kita berjalan dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang harus kita suarakan sebagai gembala-gembala di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita menjadi gembala yang baik, bukan gembala yang jahat, menjadi gembala yang asli, dan bukan gembala yang palsu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Ketika pun itu jadi bagian kehidupan kami sebagai pribadi yang tidak mampu jadi gembala yang baik. Firman ini mengingatkan dan meluruskan langkah hidup kami. Biar di hati kami terbuka pada teguran firman Tuhan. Sehingga sebagai gembala-gembala dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan pekerjaan kami masing-masing, kami menjadikan firman ini sebagai pengingat agar kami boleh menjadi gembala yang baik, bukan gembala yang jahat. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.